Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Nggak ada rasa takut, serem atau apa kan, angker gitu kan, nggak ada. Di pemakaman ini untuk pelajaran dari kita sendiri gitu. Saya juga bahwa kita akan seperti ini, kita bakalan mati gitu. Saya Muhammad Slamet, profesi saya sebagai perawat makam di TPU Tanah Kusir. Kurang lebih saya jadi perawat makam 24 tahun. Jadi kita terjun jadi perawat makam ini dari hati sendiri gitu ya, istilahnya dari almarhum mertua, ya kan, awalnya jadi perawat di sini gitu ya. Jadi anak-anaknya, mantu saya itu termasuknya mantu, jadi berkecimpung di perawat makam ini. Pemakaman yang saya rawat dan saya urus itu kurang lebih sekitar 40 makam. Lokasinya beda-beda, bloknya ada yang di sebelah selatan, utara, barat, timur ada. Cuman mencar-mencar gitu ya tempatnya, lokasinya. Kalau rutinitas bekerja di perawat makam ya pagi ya, kalau itu jam 7 atau jam 8 ya. Kalau misalnya sampai sore itu paling nggak jam 5 sampai sebelum maghrib lah sudah selesai. Saya tiap hari ya, tiap Senin sampai Minggu. Jadi kita standby di sini ya, kita dapat 5 istirahat sembari barangkali ada ahli waris yang ziarah perlu bantuan tenaga saya siap ngebantu. Untuk perawat makam ini pribadi yang nggak ada naungan dari dinas, terikat dengan PT lain atau apa, nggak ada. Untuk upah sendiri Bapak, pendapatan dari menjadi perawat makam ini kira-kira berapa Pak? Itu relatif ya, relatif. Jadi nggak semua rata, ada yang per bulannya 100.000, ada yang bayarnya per 6 bulan, 500.000 atau 1 tahun. Ya, kalau namanya pemakaman, kalau lagi rame ada pemakaman penguburan misalnya, itu lagi rame gitu kan. Tapi kalau hari-hari biasa tidak ada penguburan, tidak ada yang berziarah, ya sepi aja. Jadi kita fokus ngerawat makam aja, menyiram, guntingin rumput, ngasih pupuk dan sebagainya. Kalau untuk pupuk, peralatan sehari-hari pengurus makam itu kita nunggu gajian. Misalnya saya beli sendiri pupuk, obat rumput ya kan, anti hamanya, gunting, servis gunting. Seumpama sapu nggak ada ya kita beli dengan modal sendiri gitu. Ada beberapa ahli waris yang masih pupuk ya, itu cuman nggak semuanya orang. Jadi semuanya di sini ya kita modal sendiri. Iya, ya itu ada istilahnya, ada yang ngerti, ada yang tidak. Yang penting saya fokus perawat makam aja, gitu aja. Alhamdulillah semenjak saya jadi perawat makam ini belum pernah ya namanya terjadi menemukan hal-hal yang horor, gaib atau apa, nggak ada. Jadi kita udah menyatu, udah biasa aja seperti umumnya aja bekerja. Nggak ada rasa takut, serem atau apa kan, angker gitu kan, nggak ada. Di pemakaman ini untuk pelajaran dari kita sendiri gitu. Saya juga bahwa kita akan seperti ini, kita bakalan mati gitu. Semuanya manusia bakal kembali ke Sang Pencipta. Jadi nggak ada untuk istilahnya takut atau merasa kematian itu takut, serem atau gimana, nggak ada. Pasti datang gitu, pasti dengan gilirannya masing-masing gitu. Dan pada waktunya ajal sudah sampai ya kita terima. Kalau di sini ya kita sebagai muslim kita selalu doa, ngedoain sama muslim pemakaman di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya di sini ada kebetulan public figure, yaitu artis legendaris ya, yaitu Indro Warkop. Itu makamnya istrinya saya yang merawat. Ya alhamdulillah, itu memang itu udah jalannya dari Allah yang Maha Kuasa, bisa bertemu orang-orang yang istilahnya tuh artis, public figure gitu ya. Suatu kebahagiaan saya bila ahli waris itu merasa senang, makamnya bagus, rapi, bersih gitu kan. Pada tahun 2015 saya ada di sini ahli waris yang ngasih rezeki ke saya untuk menunaikan ibadah umroh. Itu pengalaman yang berharga bagi saya. Hasil jeripayah saya bekerja itu ya, anak-anak alhamdulillah sehat semua, istri, keluarga, ya kepuasan sendiri karena hasil kerja itu nyata. Kalau di sini nggak ada kendala sih ya, bebas ya, cuman ya itu panas-panasan, kehujanan gitu kan. Ya otomatis namanya di lapangan gini kan panas, pasti hitam kulit ya, tersengat matahari langsung gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau pagi ya kena sinar matahari kita sembari olahraga, keluar keringat. Jadi fisik kita bisa sehat ya. Di sini pemakaman banyak ya, ada yang peduli sama orang tuanya. Setelah mati dia nggak pernah kunjungin, ya kan, makam orang tuanya banyak ini. Bisa kita lihat di sini kan, banyak yang nggak terawat. Ya kita merasa sedih juga ya. Orang-orang semua sih pengennya ngelihatnya makamnya bagus, rapi, itu kan terawat. Tapi kan kita masing-masing ahli waris lain-lain pendapat nih. Saya selalu berdoa sama Allah tuh disehatkan badan saya, dipanjangkan umurnya, itu aja supaya saya bisa merawat makam dengan baik. Saya nggak ada cita-cita untuk yang lain, itu nggak ada. Kita merawat makam, kita dengan kasih sayangnya, yang sudah mati pun toh dia bisa melihat, cuma kita nggak bisa melihat kan gitu. Ya kita merawat makam, rumah kita bersihin, ya kita hanya berintrospeksi diri kita sendiri gitu. Jadi istilahnya ini orang mati ini kan istilahnya pelajaran tapi yang tidak bisa bicara. Jadi kita, oh kita bakal kembali begini. Orang yang pernah kayak ya menganggap miring profesi Bapak gitu. Ya mungkin di luar sana ya mungkin ada ya, cuma kan kita nggak ada berasumsi ke situ. Saya ya istilahnya jalanin aja, ikhlas aja. Orang mau ngomong apa terserah gitu. Yang penting kita jalanin apa adanya. Jadi suatu profesi itu kan nggak bisa orang menilainya bagus atau apa jelek, nggak bisa. Hanya diri kita sendiri yang bisa ngejalanin itu. Lalu kalau misalnya dalam satu pekerjaan kita walaupun gaji mahal ya kan tinggi, kalau kitanya nggak suka nggak sehati ya percuma kan gitu. Kalau walaupun gaji kecil kita tulus ikhlas senang di hati kan kita jalanin, ya insya Allah langgeng. Manusia itu jejaknya yang kebaikan, orang yang selalu baik dikenang orang, itu aja kebaikan. Itu aja yang semuanya semata-mata Allah yang bisa menilainya. Apapun yang kita kerjakan, baik bekerja perawat, supir, di luar sana ya, semua semata-mata karena Allah.